Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Vitus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 1. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Vitus akan mengajak anak-anak untuk mempelajari dua materi, yaitu karakter tokoh dalam dongeng dan bermain peran. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar mengenai karakter tokoh dalam dongeng, lebih dulu kita akan mencari tahu apa itu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau aktor yang mengalami peristiwa dan persoalan-persoalan dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibagi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Sedangkan berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi tokoh dan peran tokoh, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tokoh berdasarkan fungsinya. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Pada cerita tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk membantu tokoh utama menjalankan peran dalam cerita. Tokoh pembantu bisa berjumlah banyak, tergantung dari penulis ceritanya. Tokoh ini tidak selalu hadir dalam adegan cerita. Artinya, kadang dia muncul dalam adegan, kadangkala tidak. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut peran dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca, artinya sesuai dengan keinginan pembaca. Dalam istilah sastra, tokoh protagonis sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. Tokoh ini sering muncul dalam berbagai adegan cerita. Biasanya, tokoh ini bersifat baik loh anak-anak. Nah, itu tadi tokoh protagonis. Selanjutnya adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik atau masalah dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis tadi. Tokoh antagonis biasanya memiliki sifat yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Atau dengan kata lain, tokoh antagonis biasanya memiliki sifat jahat. Sifat itu bisa saja iri, pendendam, kasar, licik, kejam, atau sifat-sifat jelek yang lain. Nah, bisa dikatakan tokoh ini merupakan lawan dari tokoh protagonis. Namun, kehadiran tokoh ini dalam cerita sangat penting anak-anak.
Hal ini untuk menjadi penyeimbang jalan cerita dan membantu membentuk alur cerita. Anak-anak bisa membayangkan sebuah cerita ada tokoh yang baik tapi tidak ada tokoh yang jahat. Pasti ceritanya membosankan ya. Nah, selanjutnya adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah. Tokoh ini menggambarkan watak yang bijaksana. Biasanya tokoh ini berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya pula, ia muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, itu tadi pengenalan mengenai tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, sekarang Pak Vitus ingin mengajak kalian belajar mengenai memerankan tokoh. Namun, sebelumnya kita akan mencari tahu sedikit tentang peran. Peran adalah karakter yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang dalam sebuah pementasan drama. Bermain peran berarti kegiatan membawakan atau memainkan tokoh dalam sebuah cerita atau drama. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bermain peran, yaitu pilihan kata, penjiwaan, improvisasi, volume suara, intonasi, dan pelafalan. Untuk dapat memahami lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain peran. Mari kita simak. Yang pertama adalah pilihan kata. Dalam bermain peran, kita harus memperhatikan pemilihan kata supaya peran yang kita bawakan terkesan alami dan tidak dibuat-buat. Berikut ini adalah contoh dari pilihan kata yang tidak tepat. Apakah ayah berangkat ke kantor pagi ini? Kalimat tersebut terlihat sangat kaku dan terlihat dibuat-buat. Akan lebih baik jika kalimatnya dan pilihan katanya diubah menjadi seperti ini. Pagi ini ayah ke kantor. Atau dengan intonasi yang lain. Pagi ini ayah ke kantor. Pilihan kata yang diubah menjadi lebih sederhana dapat memberikan kesan yang alami dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya adalah penjiwaan. Anak-anak, dalam membawakan peran, kita juga harus melibatkan perasaan kita agar kita benar-benar terlihat alami. Hal tersebut dapat terlihat dari gerak badan kita, cara berbicara kita, bahkan tatapan mata kita. Nah, maka tidak heran kalau kalian melihat televisi, artis-artis yang bermain peran di sana sampai bisa menangis atau tertawa terbahak-bahak. Itu karena mereka sungguh melakukan penjiwaan terhadap peran mereka. Selanjutnya adalah improvisasi. Dalam memainkan peran, kita tidak boleh terlalu tergantung pada teks cerita atau teks drama yang kita baca. Kita bisa mengembangkan dialog sehingga lebih terlihat alami dan menarik. Improvisasi ini boleh dilakukan asalkan tidak menyimpang dari pokok jalan cerita. Nah, untuk hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita
harus memperhatikan volume suara kita saat berbicara, intonasi atau naik turunnya nada saat berbicara, dan pelafalan atau cara mengucapkan kata saat berbicara. Nah, anak-anak, untuk volume suara, intonasi, dan pelafalan ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan peran kita. Ketika kita marah, tentu volumenya keras. Ketika kita sedang menangis sambil berbisik, maka volumenya juga pelan. Namun harus kita pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa terdengar oleh penonton. Nah, kira-kira begitu anak-anak cara kita membawakan peran atau bermain peran. Selamat mencoba. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyimak penjelasan dari Pak Vitus mengenai tokoh dan bermain peran. Kini tiba saatnya kalian mencoba untuk mempraktekkan bermain peran. Ayo mencoba. Buatlah sebuah video berisi dialog pendek antara dua orang. Orang pertama berperan sebagai penjual buah pisang. Orang yang kedua berperan sebagai pembeli. Adegan ini berisi cerita membeli buah pisang lengkap dengan tawar-menawar harga. Kalau di rumah tidak ada buah pisang, kalian boleh menggunakan benda-benda lain. Andaikan atau umpamakan saja itu adalah buah pisang. Durasi video paling lama 4 menit. Kemudian kalau sudah selesai, kirimkan video kreasimu melalui WA atau WhatsApp ke guru kelasmu. Semangat mencoba!